wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Hakiki, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas F, angkatan 2023. Nah, pada video kali ini saya itu akan membahas tentang tugas ujian semester yang dimana ditugaskan dari mata kuliah Filsafat Islam. Di sini saya membawa tema tentang reorientasi pendidikan Islam berbasis filsafat Ibnu Sina dalam menjawab tantangan moral dan juga intelektual pada zaman modern. Nah, kita tahu ya bahwa pendidikan itu sebenarnya bukan cuma soal nilai atau suatu gelar, tetapi juga pendidikan itu tentang bagaimana manusia itu bisa tumbuh menjadi seorang pribadi yang utuh, baik cerdas akalnya, kuat moralnya, jernih hatinya gitu ya. Nah, tokoh yang sangat menarik untuk saya bahas dalam kali ini dalam konteks tadi yang sudah saya sebutkan itu, yaitu sini saya mengambil seorang filsuf, salah satu seorang filsuf yang hidup pada abad ke-10, yaitu Ibnu Sina. Nah, jadi Ibnu Sina itu percaya bahwa pendidikan itu merupakan jalan kesempurnaan atau suatu jalan yang jalan atau kesempurnaan manusia, atau yang disebut juga dengan al-kamal al-insani gitu ya. Nah, jadi menurut beliau itu manusia itu punya 3 aspek penting yang harus dikembangkan secara seimbang di dalam dirinya, yaitu yang 3 aspek tadi itu yaitu ada akal, jiwa, dan juga tubuh ya teman-teman. Nah, jadi pendidikan menurut Ibnu Sina itu tidak boleh hanya sekedar menumbuhkan kecerdasan pikiran saja gitu ya, atau kecerdasan intelektual saja gitu, tapi juga harus memperhalus budi pekerti dan juga menumbuhkan kesadaran spiritual gitu. Nah, jadi menurut Ibnu Sina itu guru atau pendidik itu ya bukan hanya sebagai pengajar teori, tetapi juga menurut Ibnu Sina itu seorang guru itu harus bisa menjadi pembimbing hikmah yang bisa menuntun peserta didiknya itu untuk memahami kebenaran dan juga menjalani kehidupannya itu dengan berdasarkan nilai-nilai moral gitu ya teman-teman. Nah, selain itu juga Ibnu Sina itu merupakan seseorang yang sangat visioner gitu ya dalam konsep pendidikan. Seperti contoh yaitu membagi proses belajar itu sesuai dengan tahapan usianya, yang menekankan pentingnya peran lingkungan dan juga teman sebaya yang bisa mendorong agar ilmu yang dipelajari oleh kita tidak hanya cukup dipelajari saja, tetapi juga bisa diamalkan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sisi pemikiran Ibnu Sina tadi itu pemikiran beliau itu sangat seimbang gitu ya, dan menyeluruh gitu. Ada sisi rasionalnya, etisnya, spiritualnya gitu. Jadi di dalamnya itu sudah sekaligus gitu, ada semuanya. Nah, kalau kita bandingkan dengan realitas pendidikan Islam yang sekarang gitu ya, sebenarnya banyak kemajuan yang patut disyukuri gitu. Seperti menurut data Kementerian Agama tahun 2024 itu menyebutkan bahwa ada lebih dari 87.000 madrasah dan lebih dari 600 perguruan tinggi Islam di Indonesia gitu ya, salah satunya universitas kita ini, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang dimana artinya lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu sudah sangat terus berkembang gitu ya, baik dalam tingkat dasar, baik dari mulai TK sampai perguruan tinggi gitu ya, itu sudah banyak tersebar gitu di Indonesia, sudah tidak sedikit lagi lah gitu. Tapi di sisi lain juga dengan adanya lembaga-lembaga tadi yang sudah banyak di Indonesia itu, di sisi lain juga terdapat juga tantangan yang besar gitu ya.
masih banyak sekolah ataupun kampus Islam yang menilai keberhasilan belajar itu hanya dinilai dari sisi kognitifnya saja gitu kan, seberapa tinggi nilai mereka saat ujian gitu, atau tanpa mereka tuh melihat si siswa tuh benar-benar berakhlak baik dan bisa mengamalkan dari pembelajaran mereka gitu kan. Nah, seperti hasil riset dari Puslitjak gitu ya pada tahun 2023 yang mana menunjukkan bahwa sebagian besar guru madrasah itu belum mampu mengintegrasikan aspek rasional dan juga religius dalam proses belajar. Nah, jadi artinya tuh nilai-nilai yang seharusnya jadi ruh dalam pendidikan Islam itu masih belum hidup sepenuhnya gitu kan. Disinilah masalahnya, yang dimana konsep pendidikan yang diajarkan Ibnu Sina itu seharusnya menyeimbangkan kan antara akal dan juga jiwa, tetapi nyatanya dalam praktiknya pada zaman sekarang itu sering tidak seimbang karena kita itu terlalu fokus pada pencapaian akademik gitu ya. Sebagaimana kayak kita misalkan ngejar IPK lah kalau di dunia perkuliahan itu, tapi kita tuh lupa gitu pada pembinaan moral dan juga etikanya gitu. Misalnya ya contoh lainnya, Komisi Nasional Pendidikan itu pada tahun 2024 itu mencatat bahwa kasus plagiarisme dan juga kecurangan akademik di kalangan mahasiswa perguruan tinggi Islam itu meningkat sampai dengan 23%. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa meskipun mereka belajar di lembaga yang berlabel Islam dan juga nilai kejujuran dalam ininya, tetapi belum benar-benar tertanam ya. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalkan kita tuh hanya ngejar potensi akademik saja gitu, hanya ngejar nilai saja tanpa meragukan nilai-nilai moral ataupun etika kita gitu kan. Selain itu juga banyak siswa atau mahasiswa yang memilih jurusan bukan hanya karena peluang kerja, bukan hanya karena panggilan hati, padahal Ibnu Sina tuh ya mengikatkan bahwa ilmu itu seharusnya dipelajari demi kebijakan. Maksudnya ilmu itu sebenarnya harus dipelajari itu demi sebuah kebajikan gitu ya, maaf, bukan demi keuntungan dunia semata gitu kan. Jadi kan kalau sekarang mah kan orang tuh misalkan milih kuliah tuh ya karena bukan mikir untuk kebaikan, tetapi ya mereka berpikir untuk peluang kerja nantinya gitu. Jadi bagaimana sih harusnya kita tuh memperbaiki hal-hal tadi tuh gitu kan. Kalau kita kembali kepada filsafat Ibnu Sina, solusi yang paling utama itu yaitu reorientasi pendidikan Islam agar lebih seimbang antara akhlak, iman, dan juga akal. Nah, maka dari itu ya, ada beberapa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan. Contohnya, yang pertama, integrasi nilai spiritual dalam kurikulum. Artinya apa? Jadi pada setiap pembelajaran itu, baik mata pelajaran sains, sosial, ataupun agama, itu harus ditanamkan gitu kepada peserta didik tuh nilai moral dan juga kesadaran mereka terhadap ketuhanannya tuh gitu kan. Bukan hanya diajarkan teorinya saja, tetapi juga kita sebagai calon pendidik nantinya harus menanamkan nilai moral dan juga kesadaran ketuhanannya juga. Nah, kalau yang kedua itu contohnya penguatan peran guru sebagai pembimbing hikmah. Jadi guru itu perlu menjadi teladan yang bukan hanya pintar, tetapi juga bisa berakhlak dan bijaksana. Nah, kenapa? Karena murid itu tidak hanya meniru gurunya tuh hanya dari kata-kata saja, tetapi cara bagaimana guru itu berperilaku juga akan ditiru sama mereka gitu. Makanya kita sebagai calon pendidik nantinya, kita tuh harus berhati-hati dalam berperilaku di depan mereka gitu ya, karena mereka tuh kan bisa saja mencontoh perilaku-perilaku yang secara tidak sadar kita lakukan dan ternyata perilaku itu tidak baik gitu ya.
Nah, kalau ketiganya itu pendekatan pembelajaran yang holistik. Jadi, belajar itu tidak cukup dengan hanya mendengar, mencatat. Nah, tetapi juga di dalam pembelajaran itu kita tuh harus bisa belajar berdiskusi, berrefleksi dan juga berbuat nyata. Berbuat nyata tuh mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, yang keempat itu penilaian berbasis karakter dan moral. Jadi nilai akademik tuh penting ya, bukan yang sudah saya sebutkan tadi tuh kita hanya mengejar nilai akademik. Sebenarnya penting, tapi kita tuh harus tetap integritas dan akhlak juga harus tetap masuk dalam indikator keberhasilan belajar. Nah, dan poin terakhir ya, kolaborasi antara pihak keluarga, sekolah dan juga masyarakat gitu ya. Jadi karakter yang kuat itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada berkesinambungan antara rumah, lingkungan, dan juga lembaga pendidikannya gitu ya teman-teman. Nah, dari semua itu, kita itu bisa belajar bahwa filsafat Ibnu Sina itu masih sangat relevan untuk menjawab krisis moral dan intelektual zaman sekarang ya teman-teman. Jadi pendidikan Islam itu tetap harus kembali kepada ruhnya, bukan hanya sebagai pencetak manusia itu agar manusia itu pintar, tetapi juga harus bijak dan juga berakhlak gitu ya. Jadi kalau Ibnu Sina itu hidup di zaman kita sekarang, mungkin beliau itu akan berkata, ilmu tanpa akhlak itu hanya akan melahirkan kepintaran tanpa kebijaksanaan gitu ya mungkin. Nah, semoga dengan memahami gagasan beliau yang sudah sedikit tadi saya jelaskan itu bisa diikuti oleh teman-teman agar kita itu bisa membangun sistem pendidikan Islam yang benar-benar menumbuhkan keseimbangan antara ilmu, akhlak dan juga iman. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.